Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke materi terakhir di perspektif Islam, etika yang berdasarkan perspektif Islam maksud saya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi, waktu saya pertama kali dapat mata kuliah ini, dasar keputusan dari yang memberikan tugas katanya menurut pimpinan karena saya sudah pernah mengajar Islam disiplin ilmu. Nah, dengan mengajar Islam disiplin ilmu, saya mempunyai dasar untuk bisa membandingkan etika secara hukum konvensional dengan yang Islam. Jujur saja, waktu saya membaca bab-bab awal pun saya agak terkejut karena meskipun ada banyak sekali perbedaan pendapat mengenai apa itu etika, prinsip etika apa saja, lalu kemudian teori-teorinya juga berbeda, pegangannya, landasannya. Akhirnya saya mengerti bahwa ujungnya pun tetap ke ternyata sebuah negara bisa maju jika etikanya jalan, dan etika yang paling berpengaruh adalah etika transaksi, dalam hal ini bisnis atau dagang. Yang luar biasanya adalah bagi umat muslim, sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan itu adalah sosok yang kita kenal dulu sebagai pedagang juga. Jadi tidak sama seperti yang sudah terjadi di negara-negara Yunani atau di Eropa, di mana profesi sebagai pedagang itu dianggap hanya mencari keuntungan saja. Justru di Islam dia mendapatkan kemuliaan. Bahkan ada hadisnya, dari banyaknya pintu rezeki yang paling banyak itu adalah dari perniagaan atau perdagangan. Oke, kita mulai ya. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan perusahaan? Pertanyaan tersebut sangat penting untuk dijawab, karena ada kecenderungan dalam masyarakat yang membedakan tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab orang yang ada dalam perusahaan. Apakah pemilik, manajemen, atau karyawannya? Ini muncul karena status badan hukum yang diberikan oleh sistem hukum kita. Dengan badan hukum ini, perusahaan dianggap sebagai seolah manusia yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Namun, kenyataan di lapangan adalah hak lebih menonjol daripada kewajiban. Atas nama badan hukum ini, perusahaan melakukan berbagai kegiatan bisnis yang terkadang merugikan masyarakat dan alam. Pihak yang bertanggung jawab terkadang diserahkan pada badan hukum perusahaan, dan manajemen seolah bisa bersembunyi di balik lembaga badan hukum itu. Bahkan lebih rumit lagi jika perusahaan itu dimiliki oleh badan hukum lain yang bukan manusia, sehingga pihak yang bertanggung jawab semakin sulit untuk diidentifikasi. Bahkan ada perusahaan yang tidak jelas pemiliknya atau anonim. Fenomena ini dijadikan para pengusaha atau kapitalis untuk melakukan bisnis yang meraup keuntungan dan bersembunyi di belakang badan hukum untuk menghindari tanggung jawab. Dalam Islam, hal ini seyogianya tidak perlu terjadi. Islam menentukan secara jelas bahwa semua kegiatan harus memiliki penanggung jawab atau mukallaf, sehingga badan hukum tidak dapat dipisahkan dari orang yang berada di belakangnya. Dalam perkembangan di dunia kapitalis, hal ini sebenarnya sudah disadari sehingga muncul pergeseran paradigma di mana badan hukum dianggap sebagai penduduk atau citizen. Jadi, walaupun perusahaan berstatus badan hukum, dalam keberadaannya harus dianggap sebagai penduduk atau mukallaf. Dalam paradigma ini, perusahaan wajib menjaga agar semua aturan yang menyangkut kehidupan masyarakat dapat dipatuhi. Semua tindakan yang dilakukan perusahaan tidak boleh melanggar hukum masyarakat atau merugikan masyarakat.
bahkan harus memberikan manfaat kepada masyarakat, social benefit, dan menghindari segala yang merugikan masyarakat, social cost. Posisi badan hukum atau entitas. Dalam dunia modern yang dikuasai sistem kapitalisme saat ini, manusia menciptakan badan hukum sebagai satu entitas sendiri, perusahaan yang bermotif laba atau nirlaba yang dianggap bisa lepas dari pemilik atau manusia lainnya. Bahkan, hak dan kewajibannya dapat dipisahkan dari pemiliknya. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau corporation, pemilik hanya memiliki tanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya. Bentuk usaha lainnya yaitu Kommanditer Vennootschap atau CV dan firma. Dalam bentuk pribadi lainnya, tanggung jawab sepenuhnya memang tidak terbatas pada modal yang disetor atau modal perusahaan. Keadaan seperti ini telah banyak menimbulkan berbagai masalah karena entitas atau organisasi usaha itu merasa hanya memiliki hak dan mengabaikan kewajiban. Hak seolah lebih besar dari kewajiban. Akibatnya muncullah berbagai tindakan-tindakan kezoliman yang merugikan masyarakat. Apakah entitas itu memang hanya diakui secara legal sebagai badan hukum tanpa dibebani kewajiban atau status moral? Dalam hal ini ada 3 aliran, menurut Satya Nugraha tahun 2003. Yang pertama, organizational view. Menurut pendapat ini, perusahaan tidak perlu memikirkan masalah moral. Itu adalah urusan pemerintah dan masyarakat. Perusahaan hanya lembaga legal yang memikirkan masalah hukum saja. Yang kedua, moral person view. Menurut pandangan ini, perusahaan wajib bertindak secara moral. Perusahaan itu memang benda mati, tetapi di dalamnya ada manusia-manusia yang memiliki rasio yang menjalankannya. Tindakan manusia ini yang mempengaruhi manusia lain, seperti membangun pabrik, pembuatan produk, pemasaran, dan sebagainya, sehingga wajar setiap orang yang mengatasnamakan perusahaan harus memikirkan dampak tindakan atau perusahaannya kepada orang lain. Yang ketiga, moral actor view. Menurut pandangan ini, organisasi perusahaan, bahkan negara, adalah faktor moral yang diminta bertanggung jawab moral secara entitas tanpa harus melihat orang yang berada di dalamnya. Jadi, perusahaan harus menjadi seperti orang atau sebagai penduduk. Sebagai orang dan penduduk, seorang harus menjadi orang atau penduduk yang baik atau a good citizen. Pandangan inilah yang sangat sesuai dengan persepsi Islam. Dalam Islam, yang bertanggung jawab memang orang, sehingga disebut mukallaf. Jadi, jika ada organisasi atau sistem yang dibuat atau didirikan manusia, maka manusianya tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Manusia adalah khalifatullah pengganti Allah, dan semua tindakannya tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya. Dalam kaitan dengan ini, akuntansi mengenal beberapa konsep yang berkaitan dengan perusahaan. Pertama, konsep proprietary. Konsep proprietary adalah konsep di mana yang dipentingkan dan dilayani dalam perusahaan itu adalah pemilik perusahaan, sedangkan konsep entity yang menjadi sasaran dan yang diladeni adalah manajemen. Yang kedua adalah konsep entity ya. Yang ketiga, konsep enterprise. Sementara itu, konsep enterprise adalah konsep yang harus dilayani atau yang menjadi fokus perhatian adalah semua pemangku kepentingan, tidak hanya manajemen atau pemilik, tetapi juga semua pihak yang ikut dipengaruhi oleh perusahaan itu, termasuk karyawan, pemasok, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Konsep terakhir ini yang menjadi tren dunia bisnis saat ini, kendati pun masih tetap dalam dominasi pemilik atau manajemen. Walaupun lebih cocok dengan nilai-nilai Islam, konsep ini tidak dapat dikatakan sama, karena semua lembaga dan kreasi umat manusia dalam Islam harus menghargai syariat dan hukum lainnya yang ada dalam Al-Quran, hadis, ijma ulama, serta kepentingan dan ruh Islam lainnya yang didasarkan pada konsep tauhid. Ini berarti bukan hanya pemangku kepentingan yang dikemukakan di atas, tetapi juga kepentingan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan,
bahkan makhluk lainnya yang diarahkan pada upaya manusia mencapai al-falah atau kemakmuran serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanggung jawab perusahaan. Menurut The George yang dikutip oleh Satya Nugraha, kewajiban umum perusahaan adalah tidak merugikan orang lain, wajib mematuhi sistem ekonomi di mana ia berada. Jika kapitalisme menjunjung tinggi kebebasan, maka perusahaan juga harus menghargai kebebasan. Adil dalam setiap transaksi bisnis, memenuhi semua kontrak dan perjanjian. Pihak-pihak di luar badan perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugasnya, seperti pemilik, dewan komisaris, dewan direksi atau manajemen, dan karyawan. Komisaris bertanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan yang dipimpin direksi. Direksi bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai dengan amanah pemegang saham. Karyawan memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras dan jujur sesuai dengan perjanjian. Perusahaan harus adil kepada pemasok, konsumen, dan masyarakat. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat menurut Satya Nugraha adalah tidak merusak lingkungan alam, menjamin keselamatan masyarakat yang ada di sekitarnya, harus berdampak positif, bukan negatif, kepada masyarakat sekitarnya. Di samping itu, perusahaan membantu orang miskin, membangun fasilitas umum, memberikan biaya pendidikan atau beasiswa, serta mengembangkan seni dan budaya. Etika bisnis. Etika bisnis dapat ditinjau dari sisi etika pendirian perusahaan, etika manajemen, etika produksi, etika marketing, serta etika sirkulasi dan purna jual. Saya asumsikan karena antara entitas, lembaga, institusi, dan mukallaf, orang yang bertanggung jawab dalam Islam, tidak dapat dipisahkan, etika pribadi sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang memiliki kewajiban selaku muslim, berlaku juga pada perusahaan, lembaga, atau organisasi. Berikut beberapa etika bisnis dari sudut kelembagaan dan motivasi pendirian yang umum. Yang umum, 1. Tetap memegang akidah dan syariat Islam. 2. Ekonomi bukan satu-satunya tujuan, harus selalu seimbang dengan aspek lain. 3. Jadikan perusahaan sebagai institusi mukallaf. 4. Jadikan kegiatan bisnis sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan konsep syariat. 5. Tidak melakukan praktik riba dalam bentuk apapun, termasuk transaksi yang belum pasti atau belum jelas, spekulasi dan judi, goror atau maisir. Yang keenam, selalu menganjurkan untuk mengangkat harkat hidup orang miskin. Sedangkan yang lembaga atau organisasi hanya mendirikan bisnis dengan niat karena Allah dan menjalankannya sesuai syariat. 2. Menjalankan semua kegiatan bisnis sesuai syariat. 3. Menjadikan perusahaan sebagai bagian dari fungsi amar ma'ruf nahi mungkar demi kemaslahatan umat. 4. Jadikan perusahaan yang juga berfungsi sosial sesuai ketentuan syariat. Etika manajemen. Dalam perusahaan, pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan bisnis adalah manajemen, sehingga sukar memisahkan antara manajemen dengan perusahaan. Dalam dunia sekuler, perusahaan itu awalnya dapat dipisahkan dari manajemen. Perusahaan adalah unit organisasi dan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya atau yang lain. Sebagai satu entitas, perusahaan dianggap dapat memiliki hak hidup sendiri, sebagaimana seorang manusia. Namun belakangan ini, sikap itu dinilai berbahaya karena kecenderungan perusahaan dikedepankan dan manajemen serta pemilik yang menahkodai perusahaan dari belakang berlindung di balik entitas jika melakukan hal-hal yang secara etis tidak dibenarkan jika dilakukan seorang manusia. Jadi, banyak kegiatan perusahaan yang semakin jauh dari kepentingan sosial dan hanya untuk mengejar keuntungan sesaat. Akhirnya, masyarakat menuntut agar perusahaan juga berperilaku sebagaimana penduduk. Perusahaan harus memiliki etika yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen, pemilik, dan mereka yang terlibat di dalamnya. Ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan.
Perusahaan harus juga menjadi good citizen yang memiliki tanggung jawab kepada manusia, keluarga, masyarakat, negara, dan alam. Kita sering mendengar ucapan yang memisahkan dirinya sebagai pribadi, pejabat, dan muslim. Hal itu hanya untuk menjustifikasi berbagai ketidakkonsistenan sikapnya atau melindungi dirinya dari tuduhan malpraktik yang tidak sesuai dengan etika. Misalnya, ada orang yang menyatakan sebagai seorang bupati, saya menghadiri perayaan Natal, walaupun menghadiri perayaan Natal dalam keyakinan Islam dinyatakan haram. Ini semua muncul akibat filsafat yang memisahkan antara dunia dengan akhirat, agama dengan umum, dan urusan keluarga dengan urusan masyarakat. Antara satu dan lainnya dinilai terpisah secara fragmentaris. Dalam Islam, secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia diberi gelar Khalifatul fil Ardi. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini, kendati pun membuat lembaga atau organisasi di bidang bisnis dan politik. Islam menempatkan semua dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu terpisahkan satu sama lain atau integrated. Ini mengharuskan agar semua lembaga, organisasi, atau badan hukum boleh saja didirikan, tetapi harus ada sang mukallaf yang menjadi penanggung jawab yang secara hukum, dunia dan akhirat bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan. Konsep limited, kekuasaan, atau tanggung jawab terbatas hanya sebesar modalnya tidak ada dalam kamus Islam. Tanggung jawab harus menyeluruh sesuai dengan perbuatan, tidak bisa di-split berdasarkan besaran modal atau uang. Oleh karena itu, dalam Islam, pihak yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan harus jelas. Boleh presiden direktur, presiden komisaris, pemilik mayoritas, atau siapapun yang komandernya. Dalam bisnis, teori commander adalah siapapun yang paling berkuasa dalam perusahaan tidak dilihat dari jabatan formalnya. Di zaman Orde Baru, bahkan sekarang ini kita juga mendengar komisaris direktur yang dijabat oleh sopir, satpam, atau pembantu. Ini merupakan dampak negatif dari badan hukum yang hanya membatasi kewajiban pada saham atau jabatan. Sikap ini sebetulnya sudah mulai diterapkan oleh undang-undang formal, misalnya dalam UU Perbankan, di mana tanggung jawab seseorang yang melakukan kesalahan pidana dalam industri perbankan tidak hanya terbatas pada jabatan atau modal, tetapi semua kekayaan yang dimilikinya, bahkan warisan orang tua pun dapat menjadi jaminannya. Fungsi manajemen. Manajemen berfungsi sebagai penanggung jawab jalannya suatu perusahaan atau organisasi. Ilmu manajemen sudah lama lahir, berkembang, dan digali dari masyarakat kapitalis, khususnya masyarakat Amerika. Ilmu manajemen dianggap mulai menjadi ilmu sejak Frederick W. Taylor, seorang insinyur yang memimpin sebuah perusahaan, menuliskan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukannya dalam memimpin pabrik itu. Menurut Terry, fungsi manajemen adalah yang pertama, menyusun perencanaan atau planning tentang apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menyusun struktur organisasi atau organizing dan orang-orang yang akan mengisi tugas-tugasnya. Staffing memilih karyawan yang tepat untuk menduduki jabatan yang ditetapkan. Yang ketiga, mengarahkan atau actuating. Semua orang dalam organisasi menuju tujuan organisasi dan memotivasi karyawan. Melakukan pengawasan atau controlling agar semua kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Karena manajemen lahir dari masyarakat Amerika dan memiliki filosofi sekuler, bagi orang Islam, filsafat dan nilai yang ada di dalamnya banyak yang tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam. Oleh karena itu, para ahli dari kalangan Islam mencoba mempelajari manajemen yang sesuai dengan tata nilai Islam. Misalnya Effendi, tahun 1986, mengemukakan 3 prinsip manajemen Islami. Yang pertama, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.
Yang kedua, kewajiban menegakkan kebenaran. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, kewajiban menyampaikan amanat. Kemudian dari sudut sifat dan ciri manajemen Islami, Effendi 1986 juga memberikan ciri-ciri khusus manajemen Islam berikut. Yang pertama, manajemen berdasarkan akhlak luhur atau akhlakul karimah. Yang kedua, manajemen terbuka. Yang ketiga, manajemen yang demokratis. Yang keempat, manajemen berdasarkan ilmu. Yang kelima, manajemen berdasarkan tolong-menolong atau ta'awun. Yang keenam, manajemen berdasarkan perdamaian. Etika manajemen dalam segala aspek manajemen. Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan manajemen atau perusahaan secara umum. 1. Memberikan hak konsumen berupa keamanan atau kesehatan. 2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap. 3. Memberikan hak untuk memilih secara bebas tanpa dipaksa atau disudutkan. 4. Memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dibeli jika tidak puas, jaminan kepuasan, satisfaction guarantee atau money back guarantee, garansi uang kembali. 5. Mendengarkan keluhan pelanggan. 6. Menjamin pelayanan purna jual. 7. Memberikan kontak pelayanan yang dapat dijangkau setiap saat. 8. Mendapatkan informasi tentang produk, spesifikasi, cara pemakaian, bahaya yang mungkin ditimbulkan, dosis yang benar, expire date, dan sebagainya. 9. Tidak menjual barang rusak yang sudah kadaluarsa dan berbahaya. 10. Tidak menjual barang-barang yang haram. Manajemen SDM. 1. Membuat sistem rekrutmen yang terbuka. 2. Menerapkan sistem promosi yang objektif berdasarkan merit. 3. Melakukan penegakan hukum dan undang-undang secara objektif dan adil. 4. Memilih orang yang tepat sesuai keahliannya. 5. Memilih orang yang dipercaya dan kuat. Informasi atau akuntansi. Menciptakan suasana terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Membuat sistem informasi yang benar dan jujur. Membuat laporan yang benar. Tidak melakukan penipuan atau pemalsuan laporan atau bukti. 5. Memberikan pertanggungjawaban yang rutin dan tepat waktu. 6. Memilih auditor secara benar, serta yang berada pada posisi independen dan tidak mempengaruhi pelaksanaan audit. Manajemen keuangan, mengelola dana dan sumber kekayaan secara efisien, memenuhi semua kewajiban kepada negara, karyawan, dan sosial sesuai dengan aturan. 3. Membayar zakat, infak, dan sedekah. 4. Menghindari pemborosan. Pemasaran atau iklan. 1. Membuat iklan yang benar. 2. Tidak melakukan manipulasi informasi dan promosi. 3. Tidak membuat iklan yang menggoda. Menurut Abdul Aziz Al-Hayat, di dalam Al-Quran, ada 602 kata tentang anjuran bekerja. Menurut beliau, etika dalam bidang SDM dalam Islam antara lain sebagai berikut. Manuju 1995. 1. Memilih pegawai harus selektif. Dilihat dari keahlian dan kedalaman ilmunya. 2. Kerja harus diikuti iman. 3. Bersikap baik budi, jujur, amanah, tidak boleh menipu, memeras, merampas, dan semena-mena. 4. Harus selalu melakukan perbaikan. 5. Harus ditanamkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat, mengontrol setiap perbuatan kita, dan Dia Maha Adil. 6. Berusaha secara halal dalam setiap usaha dan pekerjaannya. 7. Dilarang mengeksploitasi seseorang atau binatang dalam kerja. 8. Tidak melakukan bisnis yang dilarang Allah seperti bisnis minuman keras, riba, prostitusi, pembunuhan, dan lain-lain. 9. Sifat pekerja yang baik adalah kuat dan dipercaya. 10. Harus mampu memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prinsip keahlian atau profesionalisme. Etika manajemen lainnya, menciptakan lingkungan atau budaya bisnis yang sesuai syariat,
menerapkan manajemen yang jujur dan amanah sesuai syariat, melaksanakan hubungan dengan masyarakat sesuai syariat, tidak boleh melakukan praktik penimbunan dan tindakan pemborosan lainnya. 5. Harta bukan tujuan, tidak boleh menumpuk-numpuk harta dan menganggapnya sebagai harta kekal. 6. Hargai semua perjanjian dan kontrak. 7. Mematuhi semua peraturan Allah dan pemerintah. 8. Membayar kewajiban pajak, zakat, infak, dan sedekah. 9. Hanya menyampaikan laporan yang benar dan akurat. 10. Tidak mengurangi hak-hak atau mengurangi timbangan dan ukuran lainnya. 11. Mempromosikan persaudaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Hubungan karyawan. Berupaya terus memberikan kemudahan, bukan mempersulit orang lain. Menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia yang adil, memberikan hak-hak pekerja, dan memberikan reward berdasarkan kinerja, upaya, kreasi, dan keunggulannya. Menerapkan esensi pesan membayar upah sebelum keringat kering. 4. Melakukan rekrutmen secara adil dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang layak secara objektif dan tidak melakukan nepotisme negatif. 5. Mengutamakan karyawan yang soleh, jujur, mampu, dan kuat. 6. Memperhatikan kepentingan keluarga karyawan, misalnya istri dan anak, termasuk penugasan keluar kota, perpindahan, dan sebagainya. 7. Menjamin kesejahteraan setelah pensiun. 8. Meningkatkan kualitas iman dan kompetensi karyawan. Produksi dan harga. Memberikan jasa atau memproduksikan barang yang dibolehkan syariat Islam. Menetapkan harga sesuai dengan ekspektasi laba yang normal dan tidak merugikan masyarakat. Tidak menetapkan harga sebelum pihak terkait mengetahui situasi atau informasi pasar. Marketing atau iklan dan purna jual. Hanya melakukan kegiatan marketing secara benar tanpa melakukan penipuan dan pemalsuan. 2. Tidak melakukan upaya marketing atau iklan yang bersifat menggoda yang mengarah pada keterpaksaan atau pemaksaan membeli jasa dan barang yang ditawarkan. 3. Tidak melakukan manipulasi harga walaupun memiliki kemampuan untuk itu. Misalnya dalam hal adanya monopoli atau monopsoni, tidak memanfaatkan posisi di pasar untuk meraih keuntungan yang tidak layak. 4. Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak dia sukai akibat kesalahan atau tidak sesuai dengan keinginannya. Ada satisfaction guarantee, jaminan kepuasan, atau money back guarantee, garansi uang kembali, serta tidak memaksa konsumen. 5. Memberikan jaminan pelayanan purna jual secara jujur. Menurut Imam Ghazali, seperti yang dikutip oleh Baikun tahun 1997 halaman 28, berikut beberapa prinsip bisnis Islami. 1. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikannya dengan laba yang minimal, jika perlu, tanpa keuntungan. 2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan. 3. Jika ada orang yang berutang dan dia tidak mampu bayar, maka perpanjang, jangan diberati, dan sebaiknya dibebaskan. 4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali. Di negara maju, hal ini dikenal money back guarantee. 5. Pengutang dianjurkan untuk membayar utangnya lebih cepat dan memberikan tambahan tanpa harus dipaksa. 6. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu. Etika para pelaku bisnis. Etika pengusaha atau investor. Pengusaha harus berniat menjalankan bisnisnya sesuai syariat. Hanya berinvestasi pada bisnis yang sesuai syariat. Menghargai karyawan sesuai dengan syariat Islam. Menghargai hak-hak pihak lain termasuk UU pemerintah, membayar gaji karyawan sesuai aturan, membayar kewajiban zakat dan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak memperdagangkan barang curian, tidak melakukan praktik riba dan sejenisnya,
Bikun tahun 97 mengemukakan etika umum bagi pengusaha muslim sebagai berikut. Jujur, benar, dan dapat dipercaya, jaga kata-kata, jangan berbohong dan menyakiti, cintailah Allah melebihi cintamu pada bisnismu, usahakan kerjasama dengan muslim sebelum dengan non-muslim, sederhana dan rendah hati dalam hidup, selalu bermusyawarah dalam setiap urusan atau partisipatif, jangan main curang dalam bentuk apapun, jangan menyogok atau menerima sogokan, berlaku adil kepada semua orang. Berikut salah satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan beberapa saran Rasulullah. Bicara yang benar ketika kamu bicara. Patuhi janji jika kamu berjanji. Amanah jika dipercayai. Hindari melakukan perilaku zina dalam berbagai bentuk. Tundukkan dan jaga penglihatan. Jauhkan diri dari ketidakadilan. Etika manajer. Menjadi penerima manajemen yang amanah, memperlakukan bawahan sesuai dengan nilai Islam, membuat iklim organisasi yang islami, mendorong diberlakukannya syariat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam lingkungannya, mengembalikan amanah atau akuntability setelah selesai bertugas, menghargai keyakinan dan hak pribadi karyawan, tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apapun, tidak mengurangi timbangan dan ukuran lainnya, tidak melakukan penimbunan dan permainan harga, tidak melakukan hal yang bersifat menuju perzinahan atau pornografi, jujur dalam menjelaskan kualitas produk yang dijual, jujur dalam iklan dan promosi. Etika karyawan, bekerja secara ikhlas dan dianggap ibadah, jujur dan amanah, mematuhi pimpinan, rela bekerja sama dalam tim. Mengikuti perilaku yang dasar filosofinya tidak sejalan dengan filosofi yang kita anut memang sulit. Dalam sistem ekonomi kapitalis, di mana kebenaran bergantung pada rasio dan proses pemikiran yang bersifat empiris dan sekuler, kebenaran itu sangat terbatas pada jangkauan manusia yang terbatas ini. Akhirnya, selalu muncul perbedaan antara perilaku positif dengan perilaku ideal. Jika sumbernya berbeda, maka akan selalu muncul konflik antara keduanya dengan konflik batin pelakunya. Contoh kode etik perusahaan Islam. Insya Allah, kami akan berperilaku secara islami kepada nasabah. Tanggung jawab utama kami adalah memberikan produk yang berkualitas baik kepada para pemakai. Kami harus bekerja untuk mengurangi harga pokok agar harga jual bisa lebih rendah. Order akan diproses secara cepat dan dengan tanpa kesalahan. Kami tidak akan salah melayani atau menolak produksi dan jasa kami berdasarkan ras, agama, dan kebangsaan. Pemasok dan distributor. Kami akan bekerja bersama pemasok dan distributor untuk mempertahankan konsistensi dalam kualitas dan pelayanan. Kami akan meyakinkan bahwa mereka akan mendapat laba yang wajar. Kami tidak akan menawarkan dan tidak menerima setiap premi, hadiah, atau godaan yang tidak islami dalam setiap transaksi dengan pemasok, distributor, dan pihak terkait lainnya. Karyawan. Setiap karyawan akan bekerja secara aman dan bersih. Mereka akan menerima kompensasi yang wajar dan cukup. Mereka diberikan ruang peluang untuk mengembangkan keahlian mereka. Mereka harus merasa bebas memberikan saran, kritik, atau unek-unek. Kami akan mengamankan hak-hak pribadi, melindungi mereka dari setiap bentuk gangguan, dan menghargai kepribadian mereka setiap saat. Perusahaan akan menyampaikan secara jelas ke semua karyawan apa yang diharapkan dari mereka. Dalam setiap negosiasi, kami akan bertindak dengan keyakinan yang positif. Setiap karyawan akan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa tindakannya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kode etik perusahaan. Pesaing. Kami tidak melakukan tindakan monopoli dan menzolimi pihak lain untuk tidak bersaing dengan kami. Kami akan bersaing secara sehat tanpa melakukan cara-cara yang tidak islami. Pemegang saham. Kami harus bekerja untuk meyakinkan laba yang wajar bagi pemegang saham. Kami hanya melakukan hal-hal yang halal dan jauh dari yang haram. Kami akan mengelola proyek penelitian dan pengembangan secara bijaksana. Kami akan memberikan kompensasi kepada karyawan secara adil.
kami akan mempertahankan cadangan yang tepat untuk menghadapi kemungkinan kesulitan di kemudian hari. Kami tidak akan memboroskan aset perusahaan untuk keperluan yang tidak benar. Ketika kami bertindak sesuai kode etik, kami harus mampu memberikan pemegang saham dengan rate of return yang islami. Ini kasusnya ya. Masyarakat. Kami mendukung komunitas di mana kami tinggal dan juga komunitas dunia. Kami akan menjadi penduduk yang baik, membayar pajak, dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka yang memerlukan dan fakir miskin. Kami akan melindungi lingkungan alam dan sumber alam. Sumbernya dari Bikun Rafiq Isa, tahun 1997, Islamic Business Ethics, edisi ketiga, halaman 60-61, Herndon, VA, International Institute of Islamic Thought. Oleh karena itulah, Islam memberikan nilai komprehensif atau kafah. Dalam Islam, semua perilaku harus merujuk dan berpedoman pada satu sumber, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Al-Quran dan hadis Rasul-Nya. Baru kemudian dibantu oleh ayat-ayat ilahi melalui kauniyah ayat-ayat Tuhan di alam ini. Untuk paham sekuler, sumber kebenaran hanya diperoleh dari hasil pemikiran rasio manusia atas ayat kauniyah tadi. Sementara itu, ayat wahyu atau kauliyah dianggap sebagai dogma dan tidak dapat dijadikan dasar kebenaran karena goib. Etika bisnis Islami harus mengacu pada ketentuan ilahi yang tentu bisa sangat berbeda dengan ketentuan dan indikator yang berbeda dari ketentuan Islam tadi. Misalnya, tujuan perusahaan baik mencari harta atau laba maupun mencari keridoannya. Dalam Islam yang harus didahulukan adalah keridoannya. Dalam Islam, rezeki dianggap sudah dijamin dan otomatis mengikuti amal perbuatan manusia. Sebaliknya, dalam paham sekuler, harta harus didahulukan karena yang menjamin kebahagiaan dan tidak ada pertanggungjawaban di akhirat, pertanggungjawaban hanya di RUPS atau di level negara, yang semuanya dapat diatur oleh besarnya modalnya. Perjuangan untuk menjadikan risalah Allah menjadi raja dalam mengendalikan perusahaan masih panjang dan perlu diperjuangkan, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Yang kasus ini, kapitalis diminta junjung etika, dunia gagal atasi persoalan utang dan kemiskinan di negara berkembang. Davos, Jumat. Para kapitalis dunia diminta menjunjung etika bisnis, termasuk menegakkan tanggung jawab korporasi, ketimbang memikirkan untung semata. Dunia syarat dengan persoalan yang memerlukan perhatian besar. Korporasi yang bertanggung jawab adalah salah satu topik yang mengemuka dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Jumat 25 Januari. Pada hari ketiga, forum ini membahas isu kesehatan utang luar negeri, berkembang, dan masalah pembangunan. Bintang rock Bono, milioner filantropis Bill Gates, dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengalihkan topik dari isu ekonomi global, geopolitik, ke masalah nyata di berbagai negara, seperti pencegahan malaria, kemiskinan, dan perubahan iklim. Ban Ki-moon menantang hadirin, sebagian besar adalah orang yang berkuasa di bisnis dan di pemerintahan, untuk mewujudkan komitmen mencapai target. Tujuan-tujuan pembangunan Ahad Millennium, Millennium Development Goals atau MDGs, yang dicanangkan PBB. MDGs itu harus dicapai berbagai negara, yang menjadi lokasi bagi 1,2 miliar penduduk termiskin di dunia, terutama di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Namun, PBB mengimbau agar negara-negara pemilik penduduk miskin itu bisa bergerak. Maka bantuan pengurangan utang serta akses perdagangan bagi negara berkembang diberikan. MDGs bertujuan mengurangi penduduk miskin dunia, mendorong pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan wanita. Semua hal itu memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2015. Namun, banyak negara yang diduga tak akan mampu mencapai target yang sudah disusun karena berbagai persoalan. Ada banyak negara yang tak bisa mengejar target. Kita membutuhkan ide-ide dan pendekatan baru, kata Sekjen PBB. Davos telah memiliki citra, di mana para kapitalis digambarkan berperi kemanusiaan. Di Davos bermunculan janji-janji untuk memperhatikan persoalan yang dihadapi warga miskin dan negara terbelakang. Namun kemudian semua perhatian itu tak terwujud.
Bono berbicara keras tentang kegagalan global untuk memenuhi janjinya. Adalah saatnya bertindak lebih nyata daripada sekadar memberi pernyataan moral. Saya ingin mewujudkan pernyataan itu menjadi tindakan nyata dan yang mengikat, kata Bono. Bill Gates menyumbang lagi. Di forum itu, Peter Sands, Chief Executive Standard Chartered, bank besar asal Inggris, menegaskan agar para manajer korporasi menjalankan tanggung jawab sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Ia mengatakan agar CSR agar menjadi tugas utama korporasi. Jika kita melupakan tanggung jawab kita melayani pelanggan dan menciptakan nilai, kita akan tergusur dari pekerjaan kita, kata Sands. Di Davos, Bill Gates, peserta paling terkenal di forum itu, kembali mengumumkan pemberian bantuan terbaru, sekitar 306 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 2,8 triliun rupiah, ia hibahkan untuk sektor pertanian di negara miskin. Sebelumnya, Gates memfokuskan bantuannya ke bidang kesehatan. Jika kita serius menghapuskan kemiskinan dan kelaparan di berbagai negara, kita harus serius melakukan transformasi di sektor pertanian, yang pada umumnya digeluti para wanita, kata Gates. IMF dan Bank Dunia dihardik. Perdana Menteri Inggris Gordon Brown juga menyerukan agar reformasi dilakukan terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, serta PBB. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada dekade 1940-an. Namun semua lembaga ini tak bisa mengatasi persoalan yang terjadi pada tahun 2008, kata Brown. Masalah itu antara lain munculnya negara-negara dengan berbagai konflik domestik dan internasional, munculnya terorisme non-negara, dan wabah penyakit global. Saya tidak bisa mengerti mengapa Bank Dunia tidak bisa berperan langsung menjadi lembaga yang mampu mengatasi lingkungan dan masalah-masalah pembangunan, demikian kata Brown. Brown juga mengatakan negara-negara maju tidak terlihat memberikan perhatian pada target-target MDGs. Sekjen PBB mengatakan pada September 2008, ia akan memberikan perhatian lebih besar pada MDGs. Kita akan mengumpulkan para pemimpin dunia untuk dimintai tanggung jawab untuk bertindak. Kita harus mempertegas lagi komitmen yang sudah ada. Demikian kata Sekjen PBB. Brown mengatakan pada Mei mendatang, Inggris akan menjadi tuan rumah perusahaan swasta soal apa yang bisa mereka kontribusikan untuk memenuhi target MDGs, mengatasi kemiskinan dan pembangunan. Ini adalah seruan yang unik dan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Perusahaan maupun badan pemerintahan berkumpul bersama, kata Brown. Ia juga menyerukan bahwa dunia perlu mencegah proteksionisme. Tujuannya adalah untuk melahirkan sistem perdagangan yang adil, tidak saja bebas, demi kemajuan di negara berkembang. Sebelumnya juga dibahas soal dunia yang kini tidak lagi memiliki multikutub, multipolar, tetapi satu kutub, di mana Amerika Serikat adalah penguasa utama. Kita tak hidup di dunia yang multipolar, tetapi non-polar, kata John Chipman, Direktur Jenderal International Institute for Strategic Studies, London. Sebagai kekuatan tunggal, kata Chipman, Amerika Serikat tidak mendapatkan dukungan kuat untuk menjalankan agenda-agenda global. Wu Jianmin, Presiden China Foreign Affairs University, juga menuding Barat yang suka memecah belah negara. Sumber Kompas, Sabtu, 26 Januari 2008. Dalam kasus di atas, jelaskan, apakah perusahaan terkait sudah dapat dikatakan beretika secara Islami? 2. Berilah komentar Anda terhadap kasus di atas, dan implementasi dari teori yang ada dalam bab ini pada kasus tersebut. Berikutnya ada uji perilaku etis. Saya sudah membuatkan Google Form-nya. Anda asumsikan bahwa Anda adalah seorang pegawai, ya. Anda asumsikan bahwa Anda adalah seorang pegawai, bekerja di suatu perusahaan, dan ada list-list pertanyaan yang harus Anda jawab. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak setuju, sangat setuju, atau cukup setuju. Kita lihat aja nanti, jika jumlah skornya 0, berarti Anda memiliki etika yang kuat atau tinggi. Jika jumlah skornya 1-5, relatif memiliki etika yang kuat atau tinggi,
Jika jumlah skornya 6-10, seperti memiliki etika yang kuat atau tinggi. Jika jumlah skornya 11-15, berarti Anda memiliki nilai etika yang baik. Jadi cukup saja. Baik, materi mengenai etika perusahaan Islami sudah selesai saya sampaikan. Sampai ketemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan masih bisa mengampu etika bisnis lagi. Kalau masih, berarti bisa ketemu lagi. Oke, ini ada lagi satu skor. 16-25 memiliki nilai etika yang rata-rata baik. 26-35 kode etik harus diperbaiki. 36 sampai tidak terhingga terlanjur jelek dan